Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah sabar menunggu kami kompres, juga kepada seluruh aktivis termasuk YouTuber, terutama kepada seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah kami kabarkan hari ini kami tambah gembira setelah kegembiraan pertama tadi. Dr. Roy Suryo sudah keluar dari pemeriksaan jam 2 tadi, dan alhamdulillah dapat menjawab seluruh permintaan klarifikasi yang diminta oleh penyidik. Walaupun banyak hal yang diminta klarifikasi kembali belum mendapatkan jawaban justru. Baik, untuk menyikat waktu, alhamdulillah. Yang kedua, kegembiraan kita, Dr. Tifa juga menyusul, sudah keluar dari pemeriksaan. Ada di unit 4 dan unit 1 ya, Dr. Tifa di unit 4 Kamnek, yang kemudian Pak Roy Suryo di unit 1. Baik, untuk menyikat waktu, kami ingin statement dari Dr. Tifa tentang bagaimana apa yang terjadi suasana di dalam pemeriksaan. Kami persilahkan. Oke, pindah dulu Mike. Ya. Sama itu yang kecil Mas. Ya, ini ya. Iya. Siap. Makasih Mas. Terima kasih. Dari TVM nggak ada ya? Nah, TV apa? TV Mulyono. Ayo TVM sama TVK. Silakan. TVK muncul. Baik. iya. Ya, langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini alhamdulillah saya sudah memenuhi tugas kewajiban saya sebagai warga negara dengan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi, 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik, dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut, sampai dengan terakhir saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya. Jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025 di Jakarta Selatan, ya. Dan karena itu saya juga menggunakan hak saya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan isi substansi dari undangan klarifikasi ini. Ya, tetapi saya tentu saja harus memberikan apresiasi yang jujur ya kepada Polda, anggota-anggotanya, memberikan saya akomodasi fasilitas pelayanan dan penerimaan dengan sangat baik, termasuk di awal saya sudah meminta bahwa saya bersedia sampai jam 17, ternyata alhamdulillah dipenuhi, sehingga semua pertanyaan bisa kita perlakukan dengan baik gitu ya, dan cukup ya, artinya pas sekali waktunya. Nah, jadi itu yang barangkali mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Tidak, sama sekali tidak menyentuh apa yang sebetulnya terjadi di tanggal 26 Maret 2025 ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, selanjutnya tim kami, tim damping tadi dari tim advokasi anti kriminalisasi aktivis dan akademisi. Silakan Bu Nora untuk menyampaikan suasana pendampingan tadi seperti apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tadi kami berdua ya mendampingi dengan Pak Samsir di dalam dari siang tadi ya, setelah istirahat sampai dengan hari ini.
sore, jam 5 sore. Pada prinsipnya sama seperti yang dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kepolisian kepada kita itu cukup baik dan ramah, ya, terjadi komunikasi yang baik. Dalam pertanyaan-pertanyaan memang hak polisi untuk bertanya dan kewajiban kita menjawab sesuai dengan keinginan jawaban kita. Kita melokalisir jawaban kita hanya berdasarkan undangan ini. Tujuan Dr. Tifa dipanggil adalah hanya klarifikasi, dan itu pun hanya dalam kaitan yang pada tanggal yang terjadi pada tanggal 26 Maret 2025 yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Kebetulan saya tanyakan juga, sebetulnya Bapak Joko Widodo itu melaporkan tanggal berapa sih? Beliau mengatakan, pihak penyidik menyatakan tanggal 30 Maret 2025. Maaf, 30 April 2025. Ya, 30 April 2025. Terhadap apa pelaporannya? Terhadap peristiwa, ya. Jadi terhadap peristiwa tanggal 26 Maret 2025. Terus kita tanyakan lagi, apakah terlapornya sudah ada? Ternyata pihak penyidik menyatakan belum ada. Sehingga dalam kaitan itulah maka diundanglah Bapak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, ya, diundang dalam kaitan sebetulnya bagaimana akan mencari terlapornya, kan. Mudah-mudahan Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak termasuk bagian dari yang terlapor, karena memang pada peristiwa yang sesuai dalam laporan itu Dr. Tifa dan Roy Suryo sebenarnya tidak ada dalam kaitan tanggal 26 Maret 2026 itu. Mungkin itu saja ya. Dalam terima kasih ini, ya, alhamdulillah. Selanjutnya Bang Samsir, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini atas undangan untuk saudari Dr. Tifa Zia Suma, ya, yang itu dari Kamis hari ini tanggal 15 Mei 2025. Kita hari ini tepat tadi jam 10, ya. Selesai tadi jam 17.30. Itu 7 jam setengah. Total ada 18 lembar BAP yang dibuat, dan juga jumlah 61 pertanyaan. Cukup banyak. Dalam arti yang di sini sudah disampaikan oleh Dr. Tifa maupun Ibu Nora tadi atas kejadian tanggal 26 yang nggak ada hubungannya dengan laporan yang dibuat oleh Saudara Insinyur Joko Widodo. Tapi memang di sini dalam undangan ini disebutkan ada pasal-pasal yang diduga, gitu kan. Ada 5 pasal diduga, pasal 310, pasal 311, pencemaran nama baik dan fitnah. Kemudian ada pasal 32, 35 Undang-Undang ITE yang berhubungan dengan dokumen. Ada pasal 27A yang hubungannya dengan Undang-Undang ITE. Tapi ya di sini ya dari apa-apa yang disampaikan dan di pertanyaan tadi telah dijawab dengan kooperatif, ya. Tadi juga disebutkan penyidik juga kooperatif. Di sini juga Dr. Tifa, penyampaian dari penyidik juga sangat kooperatif, menjawab dengan lugas atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tersebut. Saya pikir ini yang kita dapat sampaikan. Jadi dalam pendidikan, dalam klarifikasi undangan dari Polda Metro Jaya ini, hari ini jam 17.30 kita telah selesai Berjalan dengan lancar. dan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil kami infokan nanti kalau ada pertanyaan, tapi sebelum ada pertanyaan kami infokan bahwa tim kami disebut dengan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, dan ini ada tim kami. Di sebelah kanan saya ada Bang Medi Juniarto termasuk anggota tim, ada Bang Juju Purwantoro anggota tim, di sebelah tadi ada Pak Gunawan Parikesit dan yang lainnya begitu. Baik, sebelum masuk ke sana nanti ada tanggapan. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Ya, silakan. Untuk Dr. Tifa mungkin Silakan. tadi mungkin boleh ditegaskan lagi. Kemudian juga tadi kan dikatakan tidak ada pertanyaannya, kebanyakan tidak ada kaitannya dengan peristiwa 26 Maret. Tidak ada kaitan dengan peristiwa 26 Maret ini, mungkin boleh sedikit spesifik ini pertanyaannya seperti apa contohnya yang dikaitan dengan 26 Maret? Ya, jadi total pertanyaan tadi ada 61 butir, ya.
Jadi pada tahap awal yang ditanya tentu saja data pribadi dan sebagainya. Tetapi setelah masuk kepada pertanyaan yang saya kira itu ada kaitannya dengan peristiwa yang disebutkan di dalam surat ini, ternyata dari nomor kesekian sampai terakhir itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu lari semua dari tanggal tersebut. Ya, pertanyaannya sama sekali tidak relevan dengan tanggal 26 Maret. Saya sendiri tidak tahu gitu ya. Karena di tanggal 26 Maret 2025 saya kerja seperti biasa begitu kan. Sama sekali tidak ada peristiwa yang saya hadiri dan sebagainya gitu. Tetapi memang pertanyaannya sama sekali tidak ada sedikit pun tidak ada kaitannya dengan tanggal 26 Maret 2025. Gitu. Tapi apa yang Ibu ketahui tentang peristiwa 26 Maret? Saya sama sekali tidak tahu apa peristiwa yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025 sehingga peristiwa begitu dilaporkan oleh saudara Insinyur Haji Joko Widodo. Sama sekali saya tidak memahami. Tadi kan Pak Roy Serius sempat bilang bahwa tidak ada nama terlapornya ya Pak. Ya. Bapak dan Ibu ini dikasih tahu nggak sama penyidik dipanggil tuh sebagai apa atau karena apa gitu? Apa ditanya? Pak Roy Ya. bisa jawab ini. Kayaknya, ya. Baik, ya saya bertanya tentu saja ya atas 3 pertanyaan penting karena itu 3 pertanyaan itu ada di surat undangan ini ya. Satu tentang saya sebagai apa gitu ya, karena di sini kan sudah ada jelas penyidik adalah Polda Metro Jaya, kemudian pelapor adalah Insinyur Haji Joko Widodo. Tentu saja mestinya di surat ini juga tertulis terlapor. Saya tanya apakah saya sebagai terlapor? Tidak, saya diundang sebagai saksi. Nah, kalau saya sebagai saksi, peristiwa yang tertulis di surat ini jelas peristiwa di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 di mana saya sama sekali tidak tahu peristiwa itu, saya tidak hadir pada peristiwa apapun itu, sehingga semestinya saya tidak layak menjadi saksi kan? Seperti itu ya, tetapi ya saya tetap melayani dengan baik ya semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu kan dijelasin juga tuh tanggal itu ada apa gitu. Ya. Terkait dengan ini dokter terkait dengan itu juga dijelasin. Saya sudah berkali-kali dalam 7,5 jam itu bertanya ya peristiwa apa yang terjadi di Jakarta Selatan 26 Maret 2025 tidak dijawab juga, sama sekali tidak dijawab. Kemudian saya juga bertanya berkali-kali siapa terlapor, juga tidak dijawab. Tidak Ya, dijawab tuh berarti dialihkan ke pertanyaan lain. ya semacam itulah ya gitu. Tapi kalau Ibu sendiri merasa keterkaitan Ibu dengan kasus tudingan ijazah Pak Jokowi ini apa? Ya, saya merasa tidak ada kaitannya ya. Artinya kalau ini berkaitan dengan pasal-pasal ini ya tentu saja tidak ada kaitannya sama sekali gitu. Karena kalau sudah menyangkut pasal-pasal seperti ini harusnya ada sebuah barang kan, semacam bukti yang kita klarifikasikan terhadap itu gitu. Tapi ini sama sekali nggak ada. Bahkan peristiwanya saja apa saja tidak dijawab, apalagi bukti apa. Sehingga mestinya saya sebagai dokter kan harus ada barangnya gitu kan, harus ada sesuatu physically yang saya lihat dan kita sama-sama berdiskusi tentang itu, tapi peristiwanya saja tidak ada apalagi barangnya gitu ya. Dari sebelumnya apakah Ibu mengenal sosok Pak Widodo atau pernah terlibat atau partisipan? Ya kita semua tahu ya, Insinyur Haji Joko, kita semua tahu. Tahu, saya tahu di TV gitu kan. Nah, Secara personal tidak sama sekali tahu. Oke, cukup ya. Oke, clear ya. Cukup demikian, terima kasih media sekalian Terima kasih. atas kesempatannya bisa hadir di sini dan mohon untuk terus mengamplifikasi opini pembelaan kami karena memang ini perkara kami tegaskan bukan hanya perkara Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo, ini adalah perkara seluruh rakyat Indonesia yang selalu dikait-kaitkan dengan kepentingan negara. Karena kami juga heran kenapa ini di Kamnek gitu, seolah-olah ada kegentingan di negara kita sehingga yang menangani klien kami itu harus Kamnek. Dan kami apresiasi dari Polda Metro Jaya karena sebelumnya kami komplain berat terhadap Polda Metro Jaya karena sebelumnya klien kami yang lain kemarin ada Bu Kurniatri Royani dan Pak Rizal Fadila diperiksa hingga larut malam sampai jam setengah 12 baru keluar. Nah, mudah-mudahan hari ini adalah bentuk koreksi kami dan diterima oleh Polda Metro Jaya. Sedikit tambahan. Sehingga hari ini bisa lancar sesuai ini. Dan silakan Ya, Pak Roy. sedikit Ya. tambahan saja. Ya. Sekaligus juga kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang membersamai kami. Alhamdulillah, ya. Ada dari Banten, ada dari ibu-ibu. Ini menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap masalah ini, ini, kasus ya. ini. Dari Lampung juga, ya. Gitu. Jadi kita berterima kasih dan meskipun ya saya juga sampaikan, alhamdulillah saya tadi sebenarnya jam 2 udah selesai
Kenapa saya masih di sini? Saya juga bersama-sama. Jadi kita satu kata. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismond, melawan Rizal Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Ya. Terima kasih. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.